Kritikan pelatih Vietnam terkait fenomena pemain naturalisasi timnas Indonesia. Jelang lawan Jepang, Justin Hubner dan Jordi Amat sudah pulih. Media ini minta Samurai Biru habisi pasukan Sintayong di GBK nanti. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Kim Sang-sik menilai bahwa hadirnya pemain naturalisasi memberikan tambahan kekuatan. Fenomena ini hampir terjadi di setiap tim Asia Tenggara. Baik Malaysia, Thailand, dan Vietnam juga mengandalkan pemain keturunan. Timnas Indonesia jadi contoh bagaimana pemain keturunan ini bisa memberikan dampak positif saat berada di Timnas Indonesia. Tentunya hal ini harus didukung dengan peningkatan pemain lokal. Kim Sang-sik menjelaskan saat ini banyak pemain naturalisasi yang hadir, meski masih jadi tim terkuat di Asia Tenggara. Kim Sang-sik pun berujar, "Saya tahu gelombang naturalisasi pemain di banyak negara Asia Tenggara diterapkan dengan sangat kuat, seperti di tim Thailand, Indonesia, Filipina. Dan jumlah pemain tersebut sudah mencapai 80 hingga 90% dari skuad. Dengan demikian kekuatan timnas meningkat dengan cepat. Saya juga khawatir dengan naturalisasi tim-tim di atas dengan tim Vietnam. Namun waktu yang tersisa untuk mempersiapkan Piala ASEAN 2024 yang akan digelar pada Desember mendatang sudah tak banyak lagi. Oleh karena itu, tugas saya adalah fokus pada peningkatan semua solidaritas, keahlian, dan koneksi dari tim Vietnam. Tim Vietnam merupakan tim yang berusaha dan berjuang keras demi bendera negara mereka," kata Kim Sang-sik. Pelatih berpaspor Korea Selatan ini menilai bahwa pada suatu saat nanti fenomena tersebut akan menjadi bom waktu. Namun saat ini dia lebih memilih fokus mempersiapkan timnya menjelang Asian Cup 2024. Ajang tersebut akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Apalagi mereka memang memasang target tinggi di ajang ini. Kim menegaskan bahwa saat ini dia akan memaksimalkan semua potensi yang ada di Golden Star. Menurutnya mereka akan membuktikan bahwa Vietnam masih bisa bersaing dengan tim kuat ASEAN. Jadi bagaimana pendapatmu? Jika kamu punya pendapat, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Ketua Badan Tim Nasional sekaligus manajer Indonesia Sumarji membeberkan beberapa update terbaru timnya yang akan melawan timnas Jepang. Sumarji menyatakan Justin Hubner dan Jordi Amat telah pulih dari cedera. Lebih lanjut, JIJ juga bakal dipanggil ke timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Justin yang telah absen dalam 2 pertandingan terakhir di timnas Indonesia, bek berusia 21 tahun itu tidak bermain ketika menghadapi Bahrain dan juga Cina. Sedangkan Jordi sempat memperkuat timnas Indonesia kontra Bahrain sebelum ia ditarik di babak kedua karena cedera, dan ia juga melewati partai kontra Cina. Adapun Jai izin tak bisa bermain dengan Venezia saat menang atas Udinese 3-2 pada Oktober 2024 dalam lanjutan Serie A karena alasan keluarganya. Sumarji pun berujar, JIJ akan dipanggil ke timnas Indonesia untuk Justin dan Jordi sudah pulih dari cedera, kata Sumarji. Timnas Indonesia akan memanggil 29 pemain untuk melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sintayong akan memimpin timnas Indonesia dalam duel melawan Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga kedua tim ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menariknya, rivalitas Sintayong dan Jepang sudah terjalin cukup panjang. Kondisi ini akan membuat skuad Garuda dalam motivasi berlipat saat melawan Samurai Biru. Media asal Jepang, Football Thrift, menilai ada dendam tersendiri saat Sintayong berhadapan dengan Jepang. Masalah tersebut terjadi pada ajang Piala Asia U23. Mereka menilai bahwa Sintayong melakukan provokasi karena optimis bisa mengalahkan Jepang dan melakukan selebrasi dengan kostum. Sintayong telah lama dikenal memiliki orientasi anti Jepang yang kuat. Pada Januari 2016 saat ia menjadi manajer tim nasional U23 Korea Selatan sebelum final Piala Asia U23 AFC, ia secara implisit memprovokasi lawan-lawannya dengan mengatakan bahwa jika mereka mengalahkan Jepang di final, dia akan menghadiri konferensi pers dengan mengenakan hanbok, kostum tradisional Korea. Tulis laporan Football Thrift dari media Jepang ini. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Jepang. Shin kemudian dikabarkan tetap melakukan provokasi kepada lawan atas kekalahan tersebut, termasuk berjanji akan mengalahkan Samurai Biru pada laga lanjutnya. Setelah kalah dari Jepang, dia dengan pahit menyatakan bahwa jika dia memiliki kesempatan untuk melawan Jepang lagi di Olimpiade,
dia pasti akan mematahkan hidung mereka. Serangkaian pernyataan tersebut menyebabkan reaksi keras di Jepang. Lanjut media ini. Media ini berharap Jepang bisa memberikan pelajaran kepada Sintayong yang akan datang memimpin timnas Indonesia. Tentunya ini akan membuat pertandingan semakin sengit karena skuad Garuda ingin bangkit setelah tumbang dari Cina di laga sebelumnya. Lebih lanjut, media ini menuliskan beritanya. Sintayong diyakini terlibat dalam masalah karirnya sendiri dengan latar belakang permintaannya untuk mendapatkan dukungan dari mereka, pejabat negara asalnya. Jepang berharap bahwa kemenangan melawan Indonesia yang memiliki peringkat lebih rendah akan memaksa pelatih Korea Selatan yang anti Jepang untuk dipecat, tutup media tersebut. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia Sintayong menjanjikan perlawanan maksimal ketika berhadapan dengan timnas Jepang dan Arab Saudi. Saat ini Sintayong sedang pulang ke kampung halamannya yaitu Korea Selatan. Arsitek berusia 54 tahun itu akan kembali lagi dalam jangka waktu dekat ke Indonesia. Ia pun berujar, jadwal November 2024 ini sulit karena Jepang tim terkuat di grup kami dan kami akan menjadi lawan mereka. Karena ini adalah 2 pertandingan kandang, kami harus berusaha semaksimal mungkin sampai titik darah penghabisan. Kami harus bekerja keras, tutur Sintayong. Sialnya timnas Indonesia kehilangan Ivar Jenner untuk melawan Jepang. Gelandang Utrecht di kasta kedua Liga Belanda itu menjalani akumulasi kartu kuning.